Selamat datang di channel Star Story. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jadi siapkan cemilan dan kopi karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan bela diri. Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Dengan mempraktikkan buku ini, kamu dapat mencapai dunia surga dan bumi. Keduanya berada di telapak tanganmu. Sekarang buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir. Kini kita memperlihatkan seorang kaisar sihir bernama Zuo Yifan. Dia tidak pernah berpikir bahwa berita mengenai dia mempunyai buku Tiada Tara ini bocor ke seluruh penjuru negeri. Dan dia sekarang menjadi sasaran semua ahli seni bela diri karena mempunyai buku itu. Salah satu bawahan Zuo yang terlihat berlari-lari terengah-engah datang menemuinya. Bawahan itu berkata, "Tuan, ini tidak bagus. Pasukan gunung telah tembus dan mereka semua telah terbunuh." Bawahan tersebut bernama Zhao Cheng yang merupakan murid Zuo Yifan. Dia berkata, "Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang." Zuo yang mendengar itu hanya berkata kepada Zhao agar dirinya tidak perlu panik. Sembari berjalan keluar, dia berkata bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku sekarang. Kini Zuo tiba di luar tempat tinggalnya dan kini nampak Zuo sudah berkepung oleh ratusan pasukan 7 kaisar. Mereka berkata kepada kaisar sihir Zuo agar menyerahkan buku itu pada mereka. Namun kaisar sihir Zuo tentu saja tidak akan menyerahkan secara cuma-cuma. Dia kemudian mulai terbang ke arah para pasukan yang mengepungnya dan berkata, "Sekelompok prajurit semut berani melawanku." Para pasukan yang terlihat panik itu berkata, "Awas, hati-hati, dia datang." Terlihat kaisar sihir nampak begitu dengan mudahnya mengalahkan para pasukan yang menghadangnya. Lalu setelah itu datanglah 7 kaisar yang terlihat akan bekerja sama untuk mengalahkan Zuo Yifan ini. Kaisar pertama yaitu Kaisar Pedang berkata, "Kaisar Zuo Yifan, kami tidak akan membiarkanmu. Cepat serahkan buku 9 rahasia dan nyawamu akan diampuni." Zuo yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, "Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian?" Kaisar Pedang berkata, "Apa kau tidak tahu situasi? Sekarang kau adalah musuh seluruh tempat kudus. Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?" Salah satu dari 7 kaisar juga berkata, "Buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Tanah Suci." Murid Zuo yang nampak tengah berada di belakang berkata, "Tuan, ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus." Zuo yang mendengar itu berkata, "Musuh seluruh tempat kudus?" Zuo berteriak, "Bahkan menjadi penjahat pun aku akan menghancurkan kalian semua." Namun secara tiba-tiba sebilah pedang nampak menembus tubuhnya dari belakang. Dan ternyata orang yang menusuknya dari belakang itu sendiri ternyata adalah muridnya Zuo Yifan. Murid itu berkata, "Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati." Zuo yang melihat murid kesayangannya itu berkata, "Zhao Cheng, jadi itu kau, pengkhianat. Kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung. Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil. Kenapa kau mengkhianatiku?" Murid itu berkata, "Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri.
dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada saya." Zuo berkata, "Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu?" Sembari mencabut bilah pedang, murid itu berkata, "Terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya. Tapi sekarang apa Tuan tahu? Anda tidak bisa lolos sekarang. Bukankah Tuan sudah mengajariku?" Sembari menghirup udara, Zuo bergumam, "Hahaha, Zhao Cheng, aku bahkan telah mengajarkanmu sejak kecil, tetapi kau begitu cemas dan berpikir sempit hingga tak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai." Zuo kini tertawa dan tengah memancarkan aurnya sambil berkata, "Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku agar kalian tidak bisa mendapatkannya." Dan saat itu pula Zuo memancarkan cahaya dalam dirinya dan meledakkan dirinya sendiri. Kini buku itu bersama dengan raganya hancur berkeping-keping. Jiwa Zuo kini melayang-layang. Kini kita diperlihatkan pada sebuah hutan. Di sana nampak sekelompok tim yang telah mati. Jiwa Zuo yang melayang-layang itu masuk ke dalam seseorang yang tengah tergeletak di sana. Tak lama setelah itu dia terbangun dan cukup terkejut karena dia menjadi seorang bocah dengan ingatan dan kenangan lama yang masih dibawa dirinya. Dirinya merasa bahwa ada sesuatu dalam kegelapan hutan yang mengintai dirinya. Dan benar saja, segerombolan serigala yang kelaparan dengan aura membunuhnya kini tengah bersiap untuk menerkam dirinya. Serigala itu berlari ke arah Zuo dan mau menerkam Zuo. Tapi Zuo yang tetap diam tiba-tiba menatap tajam ke arah segerombolan serigala itu dan berkata, "Berisik, diam kalian." Seketika itu aura intimidasi dari Zuo kini membuat segerombolan serigala dan beberapa makhluk di hutan lainnya berlarian menjauhinya. Lalu kini nampak seseorang yang terduduk lemas berkata, "Zuo Fang, tolong selamatkan aku." Zuo yang melihat itu hanya bergumam, dia seharusnya orang yang dikenal bocah ini sebelum dia hidup. Bagus, kekuatannya ada di lapisan kedua. Ini dapat digunakan, akan ku serap kekuatannya. Zuo kemudian mencekram wajahnya. Orang itu yang terkejut dengan tingkah aneh temannya itu berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zuo Fang, siapa kau?" Dengan tatapan tajamnya Zuo berkata, "Kau benar. Aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Sihir Zuo Yifan." Kemudian Zuo mengeluarkan sebuah teknik bernama teknik 9 rahasia, Drain Touch. Seketika energi dari orang di hadapan Zuo itu diserapnya dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Keesokan harinya Zuo yang masih berada di hutan sedang bermeditasi. Dijelaskan bahwa dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi kamu harus bekerja keras untuk mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu pengguna harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap. Zuo kini mulai berdiri dan tengah bersiap melakukan perjalanannya. Dirinya berkata bahwa dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu 1 malam untuk menyerap kekuatan tersebut. Zuo ingin melihat kemampuannya dengan melancarkan sambaran petir dari tangannya dan meledakkan bebatuan yang ada di depannya. Sembari menunjukkan senyuman jahatnya, dia berkata, "Kaisar Pedang, Zhao Cheng, tunggu saja kalian, aku akan datang. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir untuk kalian semua. Badan ini sudah kuperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus itu." Sembari dia menyusuri hutan, tiba-tiba Zuo dikejutkan sekelompok orang yang membawa senjata nampak sedang meributkan sesuatu. Diperlihatkan seorang bernama Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Luo, sambil mengacungkan pedangnya berkata, "Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami." Seseorang bernama Sun Guanjia, pelayan keluarga Luo, berkata, "Pang Tongling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun."
Seorang wanita yang menggandeng adiknya berkata, "Kami tidak akan memberikan kepadamu, bahkan jika kami mati." Adiknya berkata, "Kakak, jangan menghentikanku, aku ingin membunuh para pengkhianat ini." Zuo yang nampak mengamati kejadian tersebut bergumam, "Keluarga Luo ini dalam masalah, ternyata mereka berurusan dengan bandit." Namun dia sedikit terkejut karena ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan ada sesuatu hubungan dirinya dengan keluarga itu. Zuo yang merasakan perasaan anak itu ingin segera pergi dari tempat itu. Namun ketika Zuo hendak berlari, tiba-tiba Zuo merasakan sakit dari dalam jantungnya. Dia pun akhirnya terhenti sejenak dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah ini efek dari latihanku tadi? Apa sihirku tidak cocok? Apa tubuh ini tidak cocok untuk berkultivasi? Bocah ini sampah." Lalu dia kemudian memutuskan untuk bermeditasi untuk mengecek kondisi tubuhnya. Namun nampak dia tidak menemukan tanda-tanda kerusakan dari dalam tubuhnya. Lalu dia melihat sekilas ingatan tentang seseorang, yakni ketika dia melihat Nona Luo, itu sakitnya menjadi hilang. Dan sebaliknya ketika dia meninggalkannya, dada ini akan sangat menyakitkan. Dan nampak dia menyadari sesuatu bahwa dirinya terkena sihir hati, di mana bagi para praktisi jika mereka terkena sihir hati itu sama saja terkena kutukan. Tidak bisa leluasa melakukan sesuai kehendak hati mereka. Jika mereka melanggar, mereka akan mati. Kemudian Zuo berusaha melihat sihir hati macam apa yang menyakitinya dengan menggabungkan memori bocah dalam raganya itu. Kini kita diperlihatkan ingatan dari seorang bocah itu, di mana seseorang berkata, "Ayahmu telah berkorban untuk keluarga Luoku. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang keluarga Luo adalah rumahmu." Nampak di sana seorang wanita yang melindungi seorang bocah tersebut. Lalu ingatan di mana dia diajari latihan sebagai seorang penjaga. Dan ingatan di mana dia bersumpah dengan sekuat tekadnya dia akan melindungi Nona dan keluarga Luo. Lalu sebuah tragedi di mana para bandit menyerang keluarga Luo. Nampak di sana sebuah kobaran api di mana-mana dan bocah tersebut tergeletak terluka. Di akhir hayatnya dia masih ingin melindungi Nona Luo dan menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu lemah ini. Zuo yang melihat ingatan itu bergumam, ternyata dia bertekad melayani keluarga Luo dan menjaga Nona Luo. Jadi selama aku melanggarnya, tubuh ini akan memicu sihir hati. Sial, mengapa persyaratannya seperti ini? Apa aku harus menjadi budak orang lain seumur hidupku? Dengan raut muka yang kesal, Zuo lanjut bergumam, bahkan membunuh orang lebih baik daripada ini. Aku adalah kaisar sihir dari tanah kudus dan sekarang aku harus melayani keluarga kecil. Zuo yang nampak kesal itu memukul sebuah pohon di sampingnya yang ternyata suara dari pukulan itu nampak terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Bandit yang mendengar itu pun kemudian berteriak, "Siapa di sana? Cepat keluar!" Nona Luo yang mendengar itu berkata, "Apakah bantuan kita tiba?" Pang Tong berkata, tidak mungkin mereka datang secepat itu." Lalu Zuo kini tiba di hadapan mereka. Zuo berkata, "Aku tidak ingin kehilangan nyawa Nona, dan itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo." Nona Luo yang melihat kedatangan rekannya yang dianggap telah mati itu cukup terkejut. Zuo berkata, "Adalah suatu keajaiban besar aku masih bertahan hidup." Sembari mengamati para bandit di sana, dia bergumam, yang paling lemah di antara para bandit itu berada di lapisan ke-6. Para bandit yang melihat Zuo di hadapannya hanya mentertawakannya dan berkata, "Hei, siapa itu? Bukankah dia berani berbicara di sini?" Sun Wanjie berkata, "Mungkin karena dia telah menjadi budak di keluarga Luo selama 15 tahun." Zuo lanjut bergumam, terutama Sun Wanjie yang memiliki ji lebih besar daripada mereka. "Dengan kekuatanku saat ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati." Pang Tongling berkata, "Anak ini benar-benar bodoh. Dia takut dan berbicara omong kosong. Sudah waktunya memberi dia kedisiplinan." Zuo berkata, "Kita sudah berada di ujung tanduk. Mengapa kita harus mempertahankannya?" Sembari bergumam, "Hanya ini yang bisa dilakukan sekarang."
Nona Luo berteriak kepada Zuo agar dirinya tidak berbicara omong kosong dan menyuruhnya agar segera pergi dari sini. Sun Guanjia berkata, dari dulu Nona sangat baik, bahkan di situasi seperti ini mencoba menyelamatkan seorang budak. Nona Luo berkata kepada para bandit, dirinya memohon agar para bandit membiarkan Zuo pergi. Sun Guanjia itu berkata, tidak mungkin Nona. Bunuh bocah itu lebih dulu dan kemudian bunuh semua orang di sekitarnya sampai dia menyerah. Seketika itu salah satu bawahan Sun Guanjia menyerang ke arah Zuo. Zuo yang menyadari itu dia bergumam. Dia di lapisan ke-7 dan tinggi 2 meter. Aku harus mengalahkannya. Bandit itu pun kini tengah berada di hadapan Zuo dan bersiap mengayunkan pedangnya ke arah Zuo. Namun dengan sedikit kuda-kuda persiapan Zuo memukul tangan dari bandit tersebut dan dalam sekejap membelah bandit itu menjadi 2. Zuo berlari ke arah Nona Luo dan adiknya sembari berpikir bahwa yang bisa dilakukannya sekarang adalah menjaga kehidupan dari 2 orang ini. Benar-benar merepotkan. Sembari berlari dia menggendong Nona Luo dan adiknya menjauhi para bandit di hadapannya. Sun Guanjia yang melihat Nona Luo melarikan diri itu kemudian memerintahkan para bawahannya untuk mengejar mereka. Namun para bawahan Luo yang masih berada di sana tidak tinggal diam dan menghadang para bandit yang akan mengejar Nona Luo tersebut. Sun Guanjia yang nampak kesal itu berkata, bocah sialan itu berani sekali menghancurkan rencana besarku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Ketika aku menangkapnya, aku akan menghancurkan tulang belulangnya dan membiarkannya mati. Kini diperlihatkan sore hari di dalam sebuah hutan. Terdengar teriakan dari Nona Luo yang berkata agar Zuo melepaskannya dan membiarkannya pergi. Kita tidak bisa meninggalkan mereka, aku ingin kembali, kata Nona Luo. Adik Nona Luo juga berkata, Zuo Fan, kamu budak anjing, biarkan aku dan kakakku pergi. Zuo yang sudah tidak betah mendengar perkataan kedua orang tersebut yang berusaha diselamatkannya itu terus mencacinya, lalu menghentikan langkahnya dan melepaskan Luo. Nona Luo berkata, kita harus kembali, kita tidak bisa membiarkan penjaga keluarga Luo kehilangan nyawa mereka untuk kita. Zuo yang mendengar itu berkata, jika kamu ingin pergi maka pergilah. Tapi bisakah kamu mengalahkan para bandit itu ketika kembali ke sana? Pergilah. Musuh sedang mencari kita. Jika kamu ingin kematian menghampirimu sekarang. Adik Nona Luo yang terbawa Zuo itu berteriak, budak sialan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada tuanmu? Cepat kembalikan aku dan kakakku saja ke sana. Zuo yang mendengar itu dengan tatapan kesalnya berkata, hei bocah bau, apa kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang? Bocah kecil itu berkata, berani sekali kau budak anjing. Dengan tatapan licik Zuo kini sedang memberikan sedikit pelajaran kepada bocah kecil yang tak sadar diri itu. Nona Luo berkata kepada Zuo Fan bahwa dirinya itu sudah keterlaluan. Zuo berkata bahwa dia hanya memberi sedikit hukuman kecil untuknya. Lebih baik ini daripada tuan muda kecil ini mati di tangan mereka. Ngomong-ngomong, apa ada tempat persembunyian di dekat sini? Nona Luo yang sedikit terkejut dengan perkataan serius dari Zuo itu kemudian berkata, ada beberapa peternakan di alun-alun dan tidak ada tempat persembunyian. Ada hutan berkabut di sisi barat Gunung Angin Hitam. Bahkan para bandit itu mungkin tidak tahu medan di sana. Zuo yang mendengar itu tentu saja dengan semangat memutuskan mereka akan pergi ke sana dan memerintahkan Nona Luo agar memegang adiknya di depan jalan. Nona Luo yang terlihat masih kesal bergumam, pergi ke sana hanya menunggu bahaya. Lihat saja nanti aku akan memberi hukuman padamu. Kini mereka tiba di sebuah hutan berkabut. Kabut di sana mengelilingi hutan itu selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang-orang yang masuk bisa keluar dari sini. Nona Luo berkata, aku mengatakan bahwa kekuatan supranatural di Gunung Angin Hitam tidak dapat diremehkan. Tetapi selama beberapa dekade kami berdua tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu mengapa kali ini bahkan para bandit yang menyerang villa kami pun tidak berani datang ke tempat ini.
Zhu sembari tersenyum berkata bahwa ini adalah tempat yang bagus. Nona Luo berkata kepada Zhu Fan agar dirinya pergi bersama tuan muda karena dirinya akan mengalihkan perhatian dari bandit itu. Zhu yang mendengar itu tentu saja menolaknya. Dirinya beralasan karena dia tidak terbiasa dengan medan di sini. Dan jika Nona Luo tidak ikut, Zhu tidak bisa menjaga anak ini. Jika Nona Luo pergi, dirinya akan langsung membunuh anak kecil ini. Terlihat Nona Luo dan anak kecil itu cukup terkejut dengan perkataan yang dilontarkan oleh Zhu. Zhu kembali berkata, jika kamu ingin pergi itu sama saja dengan mati. Jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Sembari berjalan Zhu berkata, karena nyawamu itu sangat berharga. Lebih baik kita menghancurkan Sun Guanjia dan para banditnya di sini, oke? Nona Luo kemudian berkata, Zhu Fan, apa kamu gila? Kau akan mengalahkan mereka dengan dirimu sendiri. Sun Guanjia memiliki kekuatan Qi yang banyak dan ada 4 orang kuat lain bersama dia. Adik Luo berkata, kau beranjing yang banyak omong kosong. Nona Luo berkata, bahkan jika bergabung dengan Pang Tongling kamu bukan lawannya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk situasi saat ini? Dengan tatapan tajamnya Zhu berkata, yang aku bisa lakukan, sekelompok sampah itu tidak cocok untuk melawanku. Zhu Fan, bagaimanapun kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang atau menyerahkan diri kepada mereka. Bagaimana Nona dengan pertaruhan ini? Selagi mereka belum menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga Luo ada di tangan Nona. Dengan sedikit kesal, Nona Luo melepas cincin batu miliknya dan melemparkannya ke arah Zhu. Nona Luo berkata bahwa ini adalah harta terakhir keluarganya. Jika dirinya berbohong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sembari berjalan meninggalkan Nona Luo, Zhu berkata, tenang saja, Nona tunggu saja di sini. Nona Luo yang melihat kepergian Zhu itu berkata, budak ini menjadi sangat berani. Adiknya berkata, kakak kamu harus mengajarinya dengan baik nanti. Sembari menepuk kepala adiknya, Nona Luo berkata, Yun Hai, meskipun budak ini tidak menghormati kita, tapi dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang diam dan omong kosong saja. Kita seharusnya bersyukur. Aku tidak tahu dia sekarang seperti apa. Zhu Fan, dia benar-benar berubah. Kini Xin memperlihatkan Zhu yang telah berada di suatu tempat yang gelap dan mengerikan. Zhu berkata, di sini, ini adalah area besar yang alami. Sayang sekali orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi kali ini aku datang, aku akan mengubahnya menjadi Gunung Tianyu yang kedua. Kini Zhu bersiap mengeluarkan sebuah teknik miliknya yang bernama 9 gerbang hantu terpencil. Terbuka, roh jahat kuartet, datanglah. Seketika cincin yang dia bawa dari Nona Luo kini memancarkan sinar yang sangat terang, lalu menancapkannya ke tanah. Seketika itu kabut yang menyelimuti gunung itu perlahan mulai menghilang. Kini Zhu kembali dan Nona Luo bertanya kepada Zhu apa yang terjadi pada akhirnya. Apakah kamu tadi yang melakukan itu? Zhu berkata kepada Nona Luo agar tetap tenang dan tidak perlu mempeributkan hal itu. Sembari berjalan, Zhu berkata kepada Nona Luo untuk mengikutinya. Aku akan mengajarimu sihir belenggu dan mantra lainnya. Ketika mereka ada di sini, kamu dapat mengendalikan dan membunuh mereka. Nona Luo yang mendengar itu tentu saja cukup terkejut. Apa ini cara untuk mengalahkan mereka? Sembari berjalan, Zhu menjelaskan bahwa metode arai adalah sesuatu yang lebih berharga daripada latihan dan seni bela diri di dunia ini. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri keluarga Zhongmen. Arai tingkat pertama ini juga memiliki ratusan ribu lingxi yang tidak dapat diukur harganya. Nona Luo bergumam, dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan satu set formasi arai dengan santainya. Nona Luo yang akan menanyakan kepada Zhu itu langsung ditimpali oleh Zhu berkata dirinya tidak perlu khawatir tentang bagaimana dirinya akan melakukannya. Aku sudah menetapkan batasannya, aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu saja sampai mereka mati. Nona Luo yang masih bertanya-tanya dalam benaknya itu tidak bisa melanjutkan perkataannya dan hanya bisa terdiam. Kini Xin berpindah kepada para bandit Sun Guanjia. Diperlihatkan Bang Tongling yang berkata, Sun Guanjia, lebih baik kau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membalas dendam mereka yang sudah mati.
Sun Guanjia yang mendengar itu berkata, ketika aku menyandramu, Nona akan memenuhi permintaanku. Karena mereka bersembunyi di sana, kita akan membutuhkan panduanmu. Tempat hutan berkabut tidak akrab bagi kita. Dan benar saja, kini Pang Tongling telah ditangkap oleh para bandit dan mengikatnya. Sun Guanji memerintahkan untuk memimpin jalannya. Mereka kini tiba di hadapan Zuo yang tengah terduduk di sebuah pohon. Salah satu bawahan bandit itu berkata, Sun Guanjia, lihat, di depan ada seseorang yang duduk di bawah pohon. Dia yang membunuh pria besar itu. Zuo yang melihat kedatangan para bandit itu berkata, halo semuanya, aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Sun Guanjia lalu memerintahkan bawahannya untuk menangkap dan membunuh Zuo.